Oke, berikut adalah 7 fakta-fakta yang saya summary-kan dari PMK 196 ini ya. Kita simak satu persatu fakta yang penting apa saja. Fakta pertama adalah bahwa kebijakan satu hanya untuk veteran tax amnesty jilid 1. Nah, ini suatu revisi atau ralat dari apa yang saya ungkapkan dalam webinar saya yang lalu yang sudah saya posting di dalam YouTuber channel ini juga, di mana saya menyatakan bahwa Anda kalau tidak sempat ikut tax amnesty jilid 1 sama sekali, Anda termasuk orang yang ketinggalan kereta ya. Sekarang ini ada kereta lain yang akan lewat yang yaitu PPS ini, Anda boleh ikut nih. Nah, ternyata untuk tax amnesty ini Anda untuk kebijakan satu tidak bisa ikut nih. Nih guys, kenapa? Soalnya ini hanya terikat untuk yang sudah ikut pertama kali, tapi ikutnya masih setengah-setengah atau ikut sebagian, mungkin ada harta yang belum semuanya. Nah, kok bisa begitu guys? Menurut pemerintah waktu digolkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini kan memang disadari masih banyak orang yang belum ikut sama sekali. Nah, itu yang sampai sekarang kita masih juga bingung kenapa undang-undang ini pesan yang dibuat ya oleh Dirjen Pajak bukan untuk mereka yang sama sekali ketinggalan kereta dan belum pernah ikut ya. Tetapi saya memberikan jawaban sebagai begini ya, bahwa pada prinsipnya jika harta yang Anda miliki dari waktu itu yang supposedly atau harusnya Anda ikut tax amnesty jilid 1 tapi belum ikut, Anda kalau masih memilikinya sampai dengan tahun 2020 yang lalu, bahkan sampai sekarang, itu sebenarnya Anda boleh kok ikut juga, yaitu dengan mengungkapkannya melalui tax amnesty kebijakan 2 gitu. Jadi jawaban menurut saya tetap Anda bisa ikut ya, yaitu tentu syarat dan ketentuannya harus diperhatikan ya. Syaratnya ya tentu setidak-tidaknya adalah Anda mungkin memiliki harta yang Anda miliki tersebut ya kebanyakan masih berbentuk harta investasi yang liquid ya, sehingga pemilikannya tentu bisa di tracing dengan lebih mudah dan bisa berubah dengan cepat ya. Bukan misalnya harta berupa tanah dan bangunan yang misalnya pembeliannya sangat lama, yang sudah sangat lama. Nah, itu mungkin akan sulit untuk diujian. Tetapi guys, kalau Anda mempunyai masalah apapun, Anda mau tetap ikut untuk mendapatkan manfaat dari PPS ini, Anda bisa kontak kami untuk konsultasi ya mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi syarat dan ketentuan dari PPS ini ya. Selanjutnya fakta nomor 2. Fakta nomor 2 adalah permohonan PPS adalah sangat fleksibel ya guys. Ternyata kita lihat caranya fleksibel banget bagi wajib pajak. Dimana kalau Anda masukin satu, ternyata Anda belum semua harta Anda kumpulkan dan sudah ready, Anda masih bisa ikut lagi penambahan dari revisi kedua, ketiga dan seterusnya, bahkan tidak ada batasnya ya. Karena ini semua dikerjakan melalui website dan Anda bisa istilahnya pembetulan. Nah, ini sebenarnya bisa diparalelkan dengan kalau kita mau lakukan pembetulan SPT ya, kita boleh pembetulan beberapa kali sih boleh aja ya. Cuma orang sih jarang ya, karena banyak orang juga ya kalau sudah melakukan pembetulan nanti kira main-main ya, karena angkanya kok betulin terus. Nah, memang kalau bisa sejatinya Anda sekali saja masukin program ini, lalu sesudah itu sudah, jadi angkanya sudah benar-benar sudah mendapat harta padanya, join dan hartanya sudah akurat. Tetapi banyak juga orang yang mungkin ya hartanya sudah berserakan di mana ya, sudah tidak mencatat dengan baik, atau masih ada beberapa harta yang masih mungkin secara mungkin dari harta warisan keluarga dan sebagainya yang masih bermasalah secara sudah dan sebagainya, atau alasan apapun yang menyatakan Anda mau ikut itu tidak bisa sekaligus suara ini, tapi Anda pengen ikut sekarang karena mendapat fasilitasnya sekarang, karena mungkin ada yang lagi sedang takut diperiksa, udah keluar SP 2 DK dari akhir tahun lalu, pengen cepet-cepet dibungkus nih dengan fasilitas ini, boleh ikut sebagian dulu ya, nanti harta lain yang mau disusulin selama jangka waktu 6 bulan sampai dengan akhir Juni ini Anda tetap bisa susulin dengan tambahan data. Nah, itu yang menyatakan bahwa program PPS ini sangat fleksibel ya. Nah, kemudian juga ada yang menyatakan, wah saya kalau masukin angka sekian nanti pikir-pikir lagi, ternyata baru saya ingat bahwa saya masih ada kasus dengan permohonan di Direktorat Jenderal Pajak yang ternyata
angkanya jauh lebih besar. Nah, saya mau mengajukan revisi aja atau bahkan mau membatalkan. Nah, itu boleh. Jadi memang fleksibel ya. Sistem yang ada di sini benar-benar mengizinkan Anda untuk bongkar pasang ya istilahnya ya. Nah, itu sangat fleksibel guys. Cuman kita memang tidak saranin Anda untuk sering gonta-ganti pernyataan ya. Seolah-olah Anda ini tidak punya ketetapan yang pasti ya. Ya jangan ada kesan seperti itu. Tidak direkomend guys. Jadi bahkan tapi ini menyatakan bahwa WP boleh sih mengajukan kalau sudah ngajuin berapa bulan kemudian Anda merasa saya nyesel ya. Kenapa saya ngajuin ya? Udah deh, saya mau batalin aja deh. Nah itu juga boleh, bahkan diperbolehkan. Nah kalau di teks amnesti jilid 1 tuh banyak yang ada yang nyesel karena menyangka wah ternyata saya punya restitusi itu nilainya besar sekali ya, saya nyesel nih nggak mau dibatalin. Nah itu waktu itu prosedurnya sebenarnya ada, tapi di dalam undang-undang atau peraturannya cukup sebenarnya tidak terlalu memfasilitasi itu ya. Nah sekarang ini sudah jelas ada. Nah, fakta nomor 3 adalah bahwa prosedur permohonannya mudah dan cepat ya. Kenapa mudah? Ya pertama karena sudah ada online ya. Kalau dibandingkan dengan yang teks amnesti jilid 1, Anda harus kucuk-kucuk datang membawa berkas ke kantor pajak, ngantri untuk dapat surat ini, dicek berkas permohonannya secara fisik. Sekarang ini berkas permohonannya hanya ada 2 lembar ya, ada 2-3 lembar aja ya. Dan itu semua secara virtual, Anda isinya dalam bentuk e-form. Jadi Anda isi hartanya apa, pernyataan-pernyataan ya. Bahkan Anda catat ya bahwa harta berupa tanah dan bangunan, sertifikat segala macam tidak perlu Anda sertakan ya. Anda cukup menyatakan mendeklar angka-angkanya dan tahun dan rinciannya di dalam form-form yang disediakan tersebut. Oke. Dan yang surprisingly bahwa surat keterangan yang akan diterbitkan jika permohonan Anda sudah lengkap dan dibayarkan itu hanya berlangsung 1 hari berikutnya. Kemungkinan hari kerja ya, nanti kita cek lagi ya. Saya kira hari kerja itu cepat sekali ya guys. Jadi dari Anda masukin hari berikutnya sudah. Dan mungkin ini bekerja dengan sistem ya. Karena kalau nggak dengan sistem, manusia untuk mereviewnya perlu proses. Nah ini sudah dimudahkan, sangat mudah sekali ya. Kemudian fakta keempat yang penting adalah bahwa SKT ini juga seperti saya sudah mention sebelumnya, dapat dibetulkan atau bahkan boleh dibatalkan. Nah siapa yang boleh membatalkan? Anda membatalkan sendiri tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau Dirjen Pajak boleh nggak membetulkan atau membatalkan? Boleh guys. Tentu di dalam undang-undang ini memberikan syarat di mana kondisi di mana Dirjen Pajak atau otoritas pajak atau kantor pajak boleh membetulkan atau bahkan membatalkan. Nah apa aja yang dilakukan atau kondisi apa aja yang terjadi, yaitu pertama kalau ditemukan data atau harta yang tidak sesuai nih dengan apa yang sudah dilaporkan ya. Jadi contohnya Dirjen Pajak mempunyai saldo harta dari kas bank Anda yang jumlahnya tidak sama nih ya, atau ada harta dari hasil dari pertukaran data di luar negeri yang masuk yang menyatakan harta itu angkanya beda dengan yang sudah Anda nyatakan di dalam SPPH. Nah itu tentu akan menjadi pertanyaan. Nah tidak serta-merta juga ya Dirjen Pajak akan melakukan pembatalan atau pembetulan, tetapi tentu akan mengirimkan surat permohonan klarifikasi yang harus dijawab. Nah menjawab dari itu kemudian bahwa jika sudah ada klarifikasi dan dapat diterima, tentu tidak jadi dibatalkan atau dibetulkan. Tetapi jika ada kesalahan yang tidak dapat diterima atau memang penjelasannya kurang memadai, siap-siap guys, Anda bisa di surat keterangan dapat dibatalkan ya. Nah tapi jangan khawatir kalau memang ada yang merasa bahwa pembatalan sepihak itu tidak adil atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya ya. Itu di dalam ranah PPS ini WP bisa mengajukan gugatan kepada Direktorat Jenderal Pajak ke Pengadilan Pajak. Nah itu hal yang tentu kalau terjadi perbedaan sengketa tentang persepsi dan sebagainya, itu perlu ada pihak yang bisa menengahi dalam bentuk sistem peradilan yang adil. Nah itu diwujudkan dalam pengajuan gugatan yang diperbolehkan ya. Nah itu yang nggak ada tuh di teks amnesti jilid 1. Nah fakta nomor 5 adalah tenggat waktu ya untuk repatriasi harta. Jadi tenggat waktu itu diberikan kalau repatriasi tentu
Sudah pernyataan dibuat, Anda diberi siap-siap waktu adalah batasnya sampai dengan 30 September tahun ini. 30 September tahun ini Anda harus, jika Anda mengisi bahwa harta dari luar negeri Anda mau repatriasi, repatriasinya harus diwujudkan sampai dengan 30 September tahun ini. Dan cara pengalihannya ada sangat rinci dan saya tidak jelaskan lebih lanjut. Tetapi intinya kalau Anda yang mengalami atau menginginkan untuk merepatriasi harta ke Indonesia, Anda bisa mempelajari lebih detail atau bisa konsultasi lebih lanjut dengan kami. Nah, kemudian juga perlu dicatat bahwa repatriasi yang dilakukan, repatriasi kemudian diinvestasikan akan atau tidak juga investasikan ya, perlu ada waktu yang harus di link, tidak boleh dikirim kembali ke luar negeri, yaitu selama 5 tahun berturut-turut ya, gitu. Kemudian fakta ke-6 adalah bahwa investasi pada SBN harus memenuhi ketentuan-ketentuan ini ya. Jadi bahwa kalau Anda akan rencana membeli, karena hasil dari pengungkapannya itu jika berupa harta liquid yang Anda akan belanjakan untuk membeli surat berharga negara, SBN surat berharga negara, ini ada ketentuannya guys ya. Anda mau pasangnya pakai dolar atau mau pasangnya pakai rupiah. Oke, jadi kalau keberadaan hartanya adalah semula dalam rupiah, itu kecenderungan diminta untuk dibelikan SBN-nya juga SBN yang rupiah guys. Sedangkan kalau memang harta dari luar negeri atau hartanya memang tadinya dalam bentuk US dollar, Anda boleh keep dalam US dollar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian juga bahwa Anda beli SBN-nya juga harus di dalam pasar perdana. Nah, sampai saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut nih. Pasar perdananya di mana nih belinya? Saya kira mungkin nanti ini dalam proses penggodokan ya. Mungkin akan ada, pemerintah akan mengeluarkan atau Bank Indonesia mengeluarkan seri-seri khusus ya, SBN bagi bagi peserta PPS ini guys. Tunggu aja. Tapi jika Anda yakin harta Anda termasuk yang mau diungkapkan itu yang liquid dan Anda mau beli ORI atau mau beli FR, Anda bisa siap-siap mendeklar ini dan paskan ini bahwa Anda bisa tetap keep investasi Anda dalam bentuk instrumen pasar uang yang sangat aman ini guys. Nah, fakta terakhir adalah fakta nomor 7, yaitu bahwa ketentuan investasi dana tentu akan lebih strict ya. Jauh lebih strict dibandingkan dengan tax amnesty jilid 1 ya. Kita ingat bahwa tax amnesty jilid 1 itu Anda harus lock di Indonesia hanya 3 tahun. Nah, sekarang ini kita diminta untuk 5 tahun ya. Dan juga kalau Anda mau selain untuk dibelikan SBN, Anda pengen yang lebih challenging ya, lebih risky tapi lebih menarik mungkin pengembaliannya, yaitu adalah tentang bentuk investasi dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam, yaitu misalnya ada mungkin perusahaan yang mengadakan investasi di bidang pengelolaan lebih lanjut, refinery, gas alam atau batu bara atau minyak bumi yang refinery lebih baik, atau proyek-proyek khusus dalam rangka pembangunan smelter khusus untuk jenis-jenis barang-barang tambang tertentu. Nah, itu Anda kalau invest di situ Anda termasuk yang boleh, dan itu akan sangat ya tentu dibalik riskinya mungkin tingkat pengembalian investasinya jauh lebih menarik. Nah, Anda bisa termasuk di dalam melakukan investasi di area situ, dan itu qualify untuk di lock selama 5 tahun ya. Demikian. Dan tidak tertutup kemungkinan juga bahwa hasil investasi sudah Anda review, Anda terima tidak cocok, Anda pull kembali atau tarik kembali investasinya, dialihkan lagi ke tempat yang berbeda. Boleh, tetapi memang lebih strict dalam hal ini bahwa jumlah perpindahan investasi itu akan diatur ya. Di sini nyatakan perpindahannya boleh 1 kali dalam 1 tahun kalender ya. Dan diberikan maksimal jeda 2 tahun perpindahan antar jenis investasi. Nah, jeda waktu perpindahan investasi itu menangguhkan periodenya 5 tahun. Artinya bahwa kalau Anda investasi di sini nggak cocok, Anda pull, Anda misalnya taruh dulu di investasi yang betul time deposit atau bentuk lainnya atau saham-saham lain yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu menangguhkan proses 5 tahunnya. Tapi tidak tertangguhkan kalau Anda masuk lagi ke investasi yang juga memenuhi syarat, atau misalnya masuk ke ORI atau FR. Nah, itu
itu boleh ya, itu boleh, tapi jadi keseluruhan 5 tahun itu benar-benar harus memenuhi syaratnya. Jadi enggak, ini memang investasi yang dipandang lebih strict ya, monitoringnya akan lebih strict ya. Nah, demikian 7 fakta yang sudah saya beberkan, yang saya sarikan dari PMK 196 ini guys. Selanjutnya saya juga menyatakan bahwa tentu kembali lagi saya ingatkan bahwa apapun di dalam program PPS ini, jika ada sengketa yang timbul antara Anda yang merasa data Anda benar dan perlakuan misalnya kebijakan penolakan atau pembatalan dari SK surat keterangan yang Anda rasa tidak berimbang atau tidak adil, Anda tetap bisa mengajukan gugatan ke pengadilan pajak ya. Upaya-upaya hukum ini tentu terbuka untuk diperdebatkan di hakim dan untuk mendapatkan keadilan ya. Nah, satu hal yang penting yang saya mau kemukakan sebelum saya mengakhiri daripada episode kali ini adalah bahwa apakah Anda perlu nih menggunakan jasa konsultan pajak nih untuk ikut PPS. Kelihatannya semua mudah, waktunya cepat. Nah, saya mau menyatakan bahwa sebetulnya jika Anda cukup familiar dan mau mempelajari PPS ini dan terus mengikuti tata cara, dan Anda sudah familiar dan Anda masuk ke websitenya, Anda lihat, oh saya kira-kira saya tahu karena harta saya tidak kompleks dan sebagainya macam. Menurut saya Anda bisa lakukan sendiri ya, untuk ikut program ini dan submit sendiri. Nah, namun dalam kasus-kasus tertentu tentu ada orang yang bilang saya tetap pengen konsultasi karena kondisi saya unik dan saya tidak pasti. Jawabannya ada di dalam hasil yang sudah saya bahas atau dari PMK itu. Nah, tentu dengan berbagai alasan itu Anda perlu konsultasi. Nah, itulah gunanya jika Anda perlu menghadirkan atau menemui konsultan pajak untuk membicarakan hal Anda dan Anda merasa lebih nyaman jika Anda mendapatkan jawaban-jawaban atau interpretasi dari pemahaman Anda dengan apa yang dihami oleh konsultan. Karena bagaimanapun konsultan pajak mungkin dalam membaca peraturan akan lebih memahami konteks ya, dan lebih berdasarkan pengalaman yang tax amnesty yang lalu dan sebagainya, untuk melihat apa seharusnya penerapan dari peraturan untuk kasus Anda atau situasi Anda ya. Jadi kalau Anda menginginkan konsultasi dengan kami, Anda bisa mengkontak kami di HSI Consulting melalui website kami, atau menghubungi atau memberikan pertanyaan juga di channel ini. Kami akan bisa kontak Anda kembali. Tentu pembabaran dari tips-tips yang kami berikan adalah gratis, karena kami memang ingin memberikan seluas-luasnya akses informasi ini kepada semua khalayak, terutama wajib pajak yang menginginkan agar mereka bisa nyenyak tidur dan bisa mendapatkan kepastian hukum dan bisa memanfaatkan sebesar-besarnya apa program-program pemerintah yang berguna dan bermanfaat bagi Anda. Demikian kami akhiri channel dan episode kali ini. Sampai ketemu di dalam channel berikutnya yang mungkin kami akan bahas tentang Q&A. Jika Anda memasukkan pertanyaan-pertanyaan Anda di sini, tentu ada pasti banyak sekali pertanyaan yang kompleksitasnya saya tidak tahu atau situasinya saya tidak mengerti. Mungkin kita bisa saling belajar, dan saya juga akan menimbulkan apa yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari teman-teman di bidang PPS ini. Nanti saya akan mewujudkannya dalam bentuk FAQ, yaitu Frequently Asked Questions ya. Dan mungkin juga saya juga akan masukkan diri, sampai hari ini saya belum trial website itu, pajak.go.id/pps. Nanti saya akan sempatkan waktu untuk trial dan mungkin kita bisa live melihat apa yang bisa kita kerjakan di dalam situ. Demikian, sampai ketemu dan selamat dan sukses.